Cikal, bagaimana kondisi perdagangan di pasar uang saat ini? Ya, Julita, hari ini rupiah dibuka mendekati 14.100 dan untuk membahasnya lebih lanjut bagaimana prediksi dan pergerakan rupiah hari ini bersama saya sudah ada Ruli Arya Wisnubroto, Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, ini kemarin nilai tukar rupiah ini melemah ya, berada di 14.025 ini pada penutupan spot pada Kamis sore ini. Hari ini kira-kira seperti apa pergerakannya? Kalau saya lihat tadi ya di pagi hari itu tekanannya masih cukup besar ya. Rupiah saat ini juga sudah mulai mendekati level sekitar 14.100 ya. Jadi memang sentimen risk off ini masih cukup besar ya. Risiko global, memang sentimen negatif lebih banyak dari sisi global untuk sepanjang awal tahun 2020 ini ya. Tapi kalau dari sisi domestiknya kita masih melihat ya bagaimana regulator itu untuk mendorong ya pertumbuhan ekonomi dari impact dari sentimen negatif dari global ini, terutama yang berasal dari penyebaran virus corona dari Tiongkok. Kira-kira seperti itu. Oke, ini corona seperti tidak ada ujungnya nih sampai sekarang ya, masih menjadi penyebab utama. Selain corona mungkin ada lagi yang signifikan dari eksternal atau faktor global? Sebenarnya memang corona ini kita sebelumnya antisipasinya akan lebih cepat diatasi ya. Namun dari beberapa hari terakhir ini memang kasus peningkatan di Tiongkoknya sendiri itu sebenarnya sudah mulai menurun ya. Dari sebelumnya itu lebih dari 2.000 kasus per hari ya. Sekarang itu sudah menurun sekitar 500 sampai 600 kasus per hari. Namun sayangnya memang ada di Tiongkoknya menurun, di negara-negara lain itu ada peningkatan ya. Kalau kita di Italia, di Iran, di Korea Selatan ya. Jadi sementara market saat ini mengantisipasi bahwa dampak corona terhadap pertumbuhan global ini akan lebih dalam dibandingkan dengan yang banyak diekspektasikan sebelumnya. Oke, kalau dari domestik sendiri ini apa yang mempengaruhi? Kalau kita lihat sih mungkin sebenarnya beberapa kebijakan sudah mulai dilakukan ya secara keseluruhan ya. Jadi tidak hanya Bank Indonesia dan juga pemerintah ya, juga kemarin juga OJK sudah melakukan beberapa relaksasi ya, karena dikhawatirkan ya dengan virus corona pertumbuhan globalnya itu melambat ya, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga terpengaruh ya, antisipasi terhadap ya kualitas aset ya, kualitas kredit dari perbankan ya, diharapkan baik Bank Indonesia maupun OJK itu berusaha untuk tetap menjaga ya stabilitas dari sistem keuangan di Indonesia, karena memang sistem keuangan ini sangat penting ya. Beberapa krisis di global, baik di global maupun di Indonesia itu biasanya memang berawal dari krisis di sektor keuangan. Jadi untuk secara keseluruhan ini biasanya Bank Indonesia, OJK, Kementerian Keuangan, LPS yang tergabung dalam KSSK ya, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, ini banyak melakukan berbagai relaksasi, pelonggaran ya, yang terutama memang ditujukan untuk mengantisipasi impact dari perlambatan ekonomi global akibat virus corona ini terhadap perekonomian Indonesia. Nah, ini terkait BI, intervensi BI terhadap pasar, ini apakah sudah cukup terukur begitu intervensi? Kalau saya melihat sih memang sudah cukup baik ya BI. Jadi relatif masih kisaran 14.000-14.100 itu menurut kami tidak terlalu banyak dikhawatirkan. Sebenarnya untuk kalau misalnya sudah mendekati 14.000-14.500 mungkin ini agak sedikit bisa berdampak ya, terutama terhadap importir kita. Namun ya selama memang di Amerika Serikat kebijakannya itu tidak akan menaikkan suku bunga, saya rasa untuk rupiah sih masih akan berada di kisaran 14.200 sampai 14.300 sepanjang tahun ini. Tapi market memang masih melihat ya kalau saat ini US Treasury yield yang 10 year itu sudah turun cukup signifikan ya, sampai sekitar 1,2%. Ya, jadi memang besar ekspektasi pasar ya untuk The Fed menurunkan suku bunga di tahun ini, mungkin di semester 2 2020. Semester 2. Ini kita kembali ke permasalahan virus corona, Mas Ruli. Ini kan WHO sudah mengeluarkan statement begitu ya, bahwa untuk penawar dari virus corona ini diprediksi 1 tahun. Nah ini apakah dalam waktu 1 tahun ini akan terus berpengaruh menjadi sentimen negatif terhadap rupiah? Sebenarnya memang untuk penemuan vaksin ini menurut secara histori itu tidak cepat lah ditemukan ya. Sebenarnya yang penting bagaimana
dari sisi pemerintah ya, terutama dari berbagai negara ya, tidak hanya China, ada juga mungkin Amerika Serikat, itu juga yang beberapa negara yang terkena saat ini ya, seperti Korea Selatan, Iran, Italia itu mungkin lebih untuk antisipasi agar tidak penyebarannya tidak semakin memburuk ya. Kalau kita expect sih sebenarnya secara historis sekitar antara paling lama itu mungkin 7 bulan ya, itu untuk flu burung. Sementara untuk SARS yang mirip-mirip corona itu mungkin sekitar 3 sampai 4 bulan ya. Kita harapkan dalam 4 bulan ya penyebaran ini mulai meredah gitu. Kemudian sentimen apa saja Mas Ruli yang bisa menjadi penguat rupiah? Tentu saja untuk penguat rupiah ya mungkin dalam waktu dekat tidak dapat dihindari tekanannya ya. Kita expect juga sebenarnya sepanjang kuartal 1 di 2020 ini pertumbuhan ekonomi kemungkinan besar akan lebih rendah dibandingkan dengan kuartal 4 2019 ya. Yang paling yang saat ini yang dapat dilakukan adalah untuk menjaga ya agar perlambatannya tidak terlalu signifikan, tidak terlalu dalam, dan kita bisa recover lebih cepat ya, mungkin di kuartal 2, kuartal 3 sampai dengan akhir tahun 2020 ini. Nah, dan juga mungkin banyak beberapa indikator-indikator lain yang harus dijaga ya, terutama kalau dari sisi stabilitas keseimbangan dari sisi fiskal, stabilitas dari keseimbangan eksternal ya, dari neraca perdagangan, kemudian juga neraca transaksi berjalan ya. Namun sebenarnya kalau kita lihat secara umum kondisi ekonomi Indonesia ya, meskipun terjadi perlambatan ya, teman, beberapa indikator lainnya sebenarnya kita cukup baik ya. Jadi kita mungkin tidak hanya fokus kepada hal-hal negatif aja sebenarnya. Jadi sisi positifnya sudah cukup banyak ya. Inflasi lebih stabil, current account deficit bisa terjaga, kemudian juga peringkat utang Indonesia juga ke depan kita harapkan akan terus membaik ya. Saya rasa itu bisa mendorong ya, bisa untuk ini juga akan bisa berdampak kepada sentimen positif untuk pasar. Mas Ruli, terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak. Ya, demikian Julita wawancara kami yang saat ini juga rupiah masih terdampak dengan adanya masih mewajah virus corona, kemudian juga bertambahnya negara yang terpapar virus corona ini juga masih mempengaruhi pergerakan rupiah, tapi juga sudah ada sentimen-sentimen yang atau tanda-tanda yang bisa membuat rupiah kembali menguat. Kita kembali dulu ke studio, Julita. Cikal, terima kasih untuk informasinya. Pemirsa, reporter Cikal Multazam dan juru kamera Ade Suherman langsung dari Dealing Room Bank Mandiri.